Sulandari dari CGP Angkatan 8 SDN Jonggrang 2 Kabupaten Magetan akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Dalam kegiatan coaching supervisi akademik kali ini, saya akan ditemani oleh teman-teman saya, yaitu Ibu Sri Hartini sebagai coach dan Ibu Sylvia Rahayu Nugrohoningsih sebagai coach, dan saya sendiri Anike Sulandari sebagai observer. Dalam kegiatan modul 2.3 yaitu tentang coaching supervisi akademik, saya dibimbing oleh fasilitator saya Bapak Edi Arham dan pengajar praktek saya Ibu Puji Darwati. Tujuan khusus di sini adalah calon guru penggerak dapat melakukan praktek coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan kompetensi coaching pada proses pembelajaran atau keseharian CGP. Coaching didefinisikan adalah sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Seperti yang disampaikan oleh Grant tahun 1999. Paradigma berpikir coaching ada 4. Yang pertama, fokus pada coach. Yang kedua, bersifat terbuka dan ingin tahu. Ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang terakhir, yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kompetensi inti dari coaching terdiri dari 3, yaitu apa saja? Yang pertama, kehadiran penuh atau present. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Coaching dalam alur Tirta, singkatan dari T, tujuan, I, identifikasi masalah, R, rencana aksi, TA, tanggung jawab. Supervisi akademik adalah merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak angkatan 8 dari kelas 109 Kabupaten Magetan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu tentang coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Bu Anike Sulandari dari SDN Jonggrang 2 dan teman saya Sylvia Rahayu Nugrohoningsih dari SMA Negeri 1 Maspati. Dan teman saya satunya yaitu Sri Hartini dari SDN Jonggrang 1 Kecamatan Barat Kabupaten Magetan. Selamat menyaksikan. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Anike, alhamdulillah baik dan juga sehat. Oke, Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Bu Sri. Iya, Bu, Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, yaitu di mana kita hari ini coach dan coach akan saya amati sesuai rubrik penilaiannya ya Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur kita Tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberi pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach itu merespon dari pertanyaan coachnya. Jangan lupa sesuai dengan prinsip coaching, yaitu apa saja Bu?
ada tiga, Kemitraan. yaitu kemitraan, kemudian proses proses kreatif, kreatif dan juga memaksimalkan memaksimalkan potensi potensi. coaching. Iya. Nah, di sini pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu yaitu kompetensi apa yang pertama yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu ada 3 hal. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Kemudian yang satu lagi adalah mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coaching. Iya. Untuk yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik ya Bu ya, yang ingin diobservasi, yang secara spesifiknya apa? Secara spesifik itu yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan juga menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya. Lalu sebelum kita lakukan coaching hari ini ya Bu, yang terakhir pertanyaan saya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Sri dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya harapkan adalah dalam praktek coachingnya nanti, coach itu mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dan juga mampu mengembangkan solusi-solusi yang bisa dia pilih untuk menyelesaikan permasalahannya, Bu. Iya, betul Bu Sri. Demikian dulu ya Bu, pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching bersama coachingnya. Terima kasih. Silakan Bu, monggo. Oh iya, Bu. Saya mulai dulu ya, Bu ya. Iya. Assalamualaikum, Bu Waalaikumsalam, Bu Sylvie. Sri. Iya, gimana Bu kabarnya hari ini? Kabarnya pusing, Bu. Oh, lagi pusing ya Bu Sylvie. Iya, Kenapa Bu. Bu kok pusing Bu? Mungkin Pusing, oh, kerjaan ada. banyak nih, Oh Bu. gitu. Kan saya lihat Bu Sylvie kan sepertinya lelah, terus kemudian kurang semangat, merasa tidak nyaman, seperti ada yang dipikirkan gitu ya Bu ya. Iya, betul, Bu. Betul sekali. Pinter nebaknya ya, Bu. Oh iya Pusing, Bu. capek saya nih, Bu. Atau kira-kira ada yang ingin diceritakan atau mungkin Bu Sylvie ada yang ingin disampaikan Bu, Iya, Bu. biar pusingnya itu agak berkurang gitu. Iya, betul, Bu. Jadi saya tuh ingin cerita. Tugas saya tuh saat ini luar biasa banyak, Bu. Di rumah pekerjaan jadi ibu rumah tangga. Iya. Di sekolah itu juga tugasnya banyak sekali. Tugas utama satu sampai kalah, Bu, dengan tugas Oh, tambahan. gitu. Saking banyaknya tugas tambahan itu, Bu. Iya. Apalagi sekarang ini kan ikut program CGP ya, Bu. Itu kalau molos sedikit, Bu, wah langsung numpuk banyak, Bu, tugasnya, Bu. Jadi rasanya capek sekali saya, Bu. Ngatur waktunya susah gitu loh, Bu. Oh gitu. Jadi yang dipikirkan Bu Sylvie itu kan beban pekerjaan di sekolah, kemudian sekarang juga ikut CGP juga, di mana betul. CGP kan tugasnya juga banyak sekali Betul. ya, belum lagi ditambah beban-beban di rumah dengan Iya. keluarga juga gitu. Iya. Terus kemudian ini Bu, harapan Bu Sylvie setelah menceritakan apa yang Bu Sylvie pikirkan dengan saya itu pinginnya seperti apa Bu? Oh ya, saya pinginnya itu semua bisa apa ya, bisa berjalan dengan baik. Saya bisa mengatur waktu, bisa manajemen waktu saya supaya tugas di sekolah juga jalan, tugas di rumah juga jalan. Seperti itu, Bu, harapan saya. Harapannya Bu ya menemukan apa itu solusi biar semua yang dilakukan, semua kewajibannya Bu Sylvie itu terlaksana semuanya tanpa mengganggu satu sama yang lainnya gitu ya Bu ya. Iya, betul, Iya. Bu. Kemudian Bu, kira-kira selama ini yang sudah Bu Sylvie lakukan itu apa Bu untuk mengatasi hal tersebut? Kalau yang di rumah ya, Bu, Iya. saya sudah kerjasama dengan anak-anak. Jadi anak-anak saya mulai latih untuk apa namanya, mengerjakan tugas-tugas yang ringan-ringan lah, bantu, Bu. Ya meskipun anak cowok tapi ya saya latih untuk belajar nyuci piring sendiri seperti itu, yang ringan-ringan lah, nyapu seperti itu. Itu yang di rumah. Kalau yang di sekolah, nah ini saya yang bingung, Bu. Iya. Belum tahu ini saya. Kalau yang di sekolah itu ya selain tugas jadi guru terus CGP, ini saya disuruh ikut GCC, yang suruh ikut pembatik, belum yang ekstra. Ini saya yang belum menemukan formulanya ini, Bu. Oh iya Bu. Kira-kira Bu mungkin ada
ada hal-hal yang lainnya yang belum terfikirkan oleh Bu Silvi untuk mengatasi semua hal yang harus dikerjakan, utamanya tentang kewajiban di sekolah seperti itu, Iya. Bu? Mungkin saya bisa Bu, buat catatan ya, mungkin saya buat daftar atau list Oh, seperti iya. itu yang harus saya kerjakan duluan apa, mungkin seperti itu Bu. Jadi Daftar. nanti nggak ada yang ketinggalan, takutnya nanti kalau cuma di kepala saja tahu-tahu ada yang kelupaan. Ya, saya buat daftar dulu, mungkin seperti itu. Itu Iya. Bu sementara. Kemungkinan ada lagi Bu yang belum terfikirkan selain membuat daftar prioritas yang harus dikerjakan lebih dulu itu ya, yang lainnya ya? yang belum terfikir mungkin Bu. Mungkin saya tidak menunda-nunda waktu, jadi belajar untuk langsung menyelesaikan. Jadi kadang kan kalau sudah kadang males gitu, Ya, kalau sudah males besok aja ini, lah, besok aja lah. wow, gitu kan. sindrom males ini Gitu. berbahaya sekali ya. Ya itu untuk berusaha tidak menunda-nunda Bu. Ada lagi Bu yang lain? Apa ya, mungkin kalau bisa yang bisa saya delegasikan ya saya delegasikan lah, misalnya apa ya, misalnya minta bantuan teman untuk membantu apa yang bisa dia kerjakan, misalnya ngambil video bersama-sama kan, bisa bagi tugas seperti itu loh. Kalau GCC dan membantu itu kan bisa lah kayak kerja-kerja bareng itu kayaknya bisa. Iya Bu, selain yang sudah disebutkan tadi masih ada lagi Bu? Atau Mungkin yang terakhir ini kayaknya kolaborasi dengan teman, kita harus kolaborasi. kerjasama, saling simbiosis mutualisme lah, oh iya, saling membantu ya, saling menolong. Nah, dari yang kita bicarakan tadi kan kurang lebihnya Bu Silvi itu ini sudah menemukan kira-kira yang solusi yang bisa saya lakukan tadi seperti apa gitu ya Bu ya. Iya. Mungkin dari yang sudah Bu Silvi pikirkan tadi bisa di ini Bu, prioritas utamanya dari permasalahan ini kan bagaimana? Mungkin membuat daftar catatan dulu aja Bu, karena terus terang saya belum buat gitu. Jadi saya membuat itu dulu aja, daftar catatan dulu apa yang harus saya kerjakan. Terus nanti mana yang lebih prioritas kan saya bisa, oh ini yang harus dulu dikerjakan. Ya, seperti itu ya Bu ya. Karena kalau seperti CGP itu kan ada duduknya Bu. Iya. Nah, kadang kalau diangen-angen ternyata waduh, sudah mepet waktunya, belum yang lain. Iya Bu. Kemudian Bu, apa itu kira-kira Bu ya, kan tadi gambaran rencananya kan sudah ada. Ya. Kapan itu Bu Silvi ingin segera melaksanakan yang sudah dipikirkan tadi Bu? Mungkin mulai besok bisa Bu. Besok bisa untuk gitu membaca ya. catatan dulu aja. Jadi Ya. lebih cepat lebih baik ya Bu ya fotonya Ya, ya. tapi kan tidak menunda-nunda kan Bu. Oh iya. Ya, ya harapan saya ya langsung aja, ini jangan menunda-nunda lagi karena pekerjaan banyak. Oh iya Bu. Mohon maaf Bu, tadi kan seperti apa itu ada tugas lain ya Bu ya, selain yang mengajar, kemudian tugas CGP kan ada tugas-tugas lagi yang betul. apa itu pekerjaannya memerlukan kolaborasi dengan teman sejawat juga. Kira-kira Bu, siapa yang akan Bu Silvi ajak bekerja sama yang kiranya itu bisa membantu pekerjaan Bu Silvi dalam menyelesaikan masalah ini Bu? Ya, kalau untuk tugas di sekolah utamanya itu saya akan bekerja sama dengan teman-teman yang mengikuti pembatik itu kan. Oh iya, jadi Ada banyak teman ya. Oh, iya. Terus yang GCC juga bisalah kolaborasi, jadi bersama-sama dengan teman kita bagi tugas saja supaya lebih ringan dan tidak memakan banyak waktu. Jadi semua bisa berjalan beriringan seperti itu. Jadi teman-teman yang ikut ikut lomba-lomba itu kan ada beberapa orang yang ikut lomba. Iya, jadi menerapkan apa itu prinsip Kolaborasi kolaborasi untuk menyelesaikan berbagai tugas yang dibebankan gitu. Kira-kira Bu, dalam menjalankan tugas selama ini terfikirkan enggak hambatan apa yang kiranya nanti akan muncul seperti itu? Hambatannya apa ya Bu ya? Mungkin ya mudah-mudahan teman-teman semuanya mau diajak kolaborasi. Ya, harapannya itu mudah-mudahan semuanya enak diajak untuk kerjasama, semuanya enak diajak
kolaborasi. Tapi kayaknya nggak ada hambatan kok Bu, teman-teman semua di sini Oh, baik-baik. iya. Semoga ya Bu ya. Ya. Iya Bu Silvi, dari yang sudah kita bicarakan hari ini tadi kan, gimana perasaannya Bu Silvi Bu? Ya sudah lumayan lega Bu, karena sudah punya bayangan mau apa gitu, sudah saya sudah punya rencana nih. Habis ini bikin catatan, terus nanti menghubungi teman-teman, jadi saya sudah lega Bu. Oh, Sudah iya. lumayan berkurang pusingnya. Iya Bu, iya ya, saya ikut senang Bu Silvi sudah bisa apa itu menemukan beberapa solusi dari permasalahan yang Bu Silvi hadapi. Kemudian lain waktu mungkin kita bisa cerita lagi Bu tentang dari yang sudah Bu Silvi lakukan nantinya hasilnya seperti apa, terus kemudian ada tindak lanjut yang lainnya yang lebih kedepannya lagi bisa membantu Bu Silvi, nanti kita bisa bicarakan lagi gitu ya Bu ya. Bu. Ya. Terima kasih loh Bu sudah mau mendengarkan apa yang membuat saya pusing tadi. Oh iya Sekarang Bu, saya sudah sama-sama. lega sekali. Iya. Semoga saya doakan Bu ya, semoga semua permasalahan itu bisa teratasi, kemudian kewajiban di sekolah dan di rumah itu semuanya berjalan dengan seimbang, tidak ada permasalahan. Tetap semangat ya Bu Silvi Oke, ya. ya Bu Sri, terima kasih. Iya Bu, ini mohon maaf karena saya kebetulan ada rapat dengan komite dan kepala sekolah, jadi saya mohon diri dulu ya Bu ya. Bu, Iya. ya Bu Sri, terima Ya, Bu. kasih loh Bu Sri sudah mau mendengarkan. Iya, sama-sama Bu Silvi. Iya, Bu Sri, alhamdulillah ya kegiatan coaching hari ini akhirnya berjalan dengan lancar. Bu, setelah melakukan kegiatan coaching, di sini saya akan melakukan pasca observasinya ya Bu. Pertanyaan apa saja yang akan saya sampaikan kepada Bu Sri? Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Bu, pada saat melakukan coaching, alhamdulillah saya sudah menerapkan alur tirta pada coach saya, sehingga coach saya tersebut mampu menyampaikan permasalahannya itu dengan rasa terbuka dan dengan tanpa beban menyampaikan permasalahannya. Kemudian juga dari percakapan coaching dengan coach saya sudah mampu menuntun coach tersebut untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah saya ajukan Bu. Iya. Izinkan saya di sini menyampaikan hasil observasi saya Bu dalam mengobservasi Ibu sebagai coach dan Bu Sylvia sebagai coach. Iya Bu. Nah, di sini saya sudah melihat sudah bagus Bu, hari ini coachingnya Ibu sebagai coach sudah menunjukkan alur tirta, yaitu Ibu tadi sudah menyampaikan tujuannya pada saat pertama kali tadi sudah disampaikan apa yang menjadi tujuan Ibu bertanya kepada Bu Sylvia, ngobrol-ngobrol dengan Bu Sylvia. Lalu Ibu juga sudah menunjukkan identifikasi masalahnya apa saja. Lalu yang ketiga yaitu Ibu sudah menjelaskan tadi sudah menanyakan rencana tindak aksinya apa, itu tadi sudah terlihat. Kemudian yang terakhir menanyakan tanggung jawab dari coachingnya tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan kira-kira nantinya ke depannya? Iya, untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi saya untuk melakukan coaching ya, karena sebagai pendidik itu tidak lepas dari permasalahan baik dengan peserta didik ataupun dengan rekan sejawat juga. Jadi ingin lebih memantapkan keahlian saya dalam coaching dengan menerapkan alur tirta pada pelaksanaan coaching tersebut. Oke, berarti seperti itu ya Bu, tadi lebih mendalami lagi Iya. alur tirta. Semoga hari ini kita melakukan coaching hari ini memberi manfaat buat kita ya Bu Sri ya, Bu. dan semoga kedepannya kita menjadi lebih baik dalam kegiatan coaching. Iya, amin. Semoga demikian. Salam bahagia, salam guru penggerak. Terima kasih.